Shalom, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai kesatuan hati. Bagaimana kita bisa mendapatkan atau mencapai kesatuan hati. Saudara-saudara sekalian, tabiat dosa manusia itu egois, mementingkan diri sendiri. Sehingga kesatuan hati itu adalah hal yang sukar untuk terjadi dalam diri manusia atau dalam kelompok atau dalam keluarga. Yang terjadi justru adalah perpecahan dalam keluarga karena banyak hal, keuangan, tidak saling mengalah, bahkan di dalam gereja juga bisa terjadi perpecahan. Dan juga bangsa atau negara satu dengan yang lain. Saudara, kesatuan hati tidak dapat dicapai dengan kompromi, dengan kesepakatan atau dibuatkan kontrak untuk menjaga supaya masing-masing berkomitmen dengan kontrak tersebut. Nah, saudara, kenapa tidak bisa dengan usaha-usaha seperti itu yang diusahakan oleh manusia? Karena kesatuan hati itu adalah produk ilahi yang dihasilkan oleh pekerjaan Tuhan dari dalam hati orang dan keluar menjadi sebuah ekspresi saling mengalah satu sama yang lain. Kalau itu sebuah produk ilahi, tidak ada jalan lain untuk menghasilkan produk ilahi atau menghasilkan perubahan hati orang kecuali dengan doa. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan waktu Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya di Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 dan ke-10. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan Yesus sendiri mengajar kepada murid-muridnya, engkau harus berdoa supaya kerajaan Allah datang, nama Tuhan dikuduskan, dan kehendak Tuhan jadi di dalam hidup kita seperti di surga. Saudara-saudara sekalian, sebab itu gereja, orang-orang percaya, kita, jemaat Kahal, perlu memiliki titik-titik doa, perlu memiliki poin-poin doa. Keluarga-keluarga perlu memiliki waktu-waktu berdoa bersama-sama. Kami rindu keluarga di tengah-tengah jemaat Kahal ini bersatu. Suami istri bersatu, tidak pecah, tidak bercerai, tidak banyak bertengkar, tidak bersih tegang terus-menerus. Dalam gereja juga, saya rindu gereja Tuhan, GKP Kahal, gereja kita bersatu, tidak terbelah-belah, berkelompok-kelompok, tidak begitu, tetapi bersatu. Nah, saudara, kita juga rindu bangsa kita, Indonesia ini, yang sekarang sedang menuju kepada sebuah event besar, yaitu pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan legislatif. Kita rindu ada kesatuan, tidak terpecah-pecah. Sebab itu, saudara, kita harus sadar bagaimana kesatuan itu yang kita rindukan itu bisa terjadi hanya melalui doa. Saudara, kenapa doa bisa membuat orang itu bersatu? Kenapa doa bisa menghasilkan hati itu lembut dan tidak berkokoh dengan keinginannya? Karena di dalam doa itu masing-masing orang itu menyerahkan apa yang menjadi keinginannya kepada Tuhan. Bukan kokoh atau kekeh atau ngotot atau bersikeras dengan saya betul, yang paling betul adalah saya. Tidak begitu lagi. Karena waktu kita berdoa, maka sebetulnya kita berkata seperti Matius 6 tadi, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seperti di sorga ya Tuhan, terjadi atas hidupku, bukan kehendakku sendiri. Tuhan Yesus sendiri di dalam pergumulannya yang begitu besar, waktu dia akan naik ke kayu salib, dia berdoa seperti itu, saudara.
Kita lihat di Lukas pasal yang ke-22. Ayat yang ke-42. Saat di Bukit Getsemani, Tuhan mengalami pergumulan yang begitu besar dan Tuhan berkata seperti ini, "Ya Bapa-Ku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Saat sekelompok orang, suami istri, keluarga datang berdoa, mereka sedang menyerahkan seperti Tuhan Yesus, bukan kehendak-Ku, menyerahkan kehendaknya sendiri-sendiri kepada Tuhan, supaya kehendak Tuhan yang direncanakan Tuhan di surga terjadi di dalam hidup mereka. Jadi waktu sekelompok orang-orang berkumpul bersama-sama berdoa, maka kerajaan surga, kehendak Tuhan itu terjadi dan turun, diharapkan, dimintakan, didoakan, turun di tengah-tengah mereka. Itu yang terjadi. Yang kedua, saat orang-orang datang berdoa, 1, 2, 3 orang, 4 orang berkumpul berdoa, keluarga berkumpul berdoa, gereja membuat kelompok-kelompok berdoa, maka janji firman Tuhan ini terjadi, saudara, seperti yang ditulis di Matius pasal yang ke-16. Matius pasal yang ke-18, maaf. Janjinya berkata seperti ini. Matius 18 ayat 19 dan 20. "Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga." Pada saat 1, 2, 3 orang berkumpul, bersama-sama bersepakat meminta kepada Bapa, kehendak Bapa jadi di dalam hidup mereka, di keluarga mereka, di gereja mereka, di negara mereka, di kota mereka, maka doa tersebut akan dijawab oleh Tuhan. Artinya saat orang datang berkumpul berdoa, maka ada banyak mujizat, ada banyak hal-hal yang sepertinya tidak mungkin, yang sukar bisa terjadi. Saudara-saudara sekalian, tidak hanya itu, kalau kita perhatikan ayat 20, Tuhan Yesus juga menjanjikan, firman Tuhan menjanjikan seperti ini, "Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku," 2, 3 orang, tidak perlu lebih dari 3, tidak perlu lebih atau tidak perlu sangat banyak, 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, di situ aku, Yesus, ada di tengah-tengah mereka. Jadi saat orang-orang berkumpul, gereja Tuhan berkumpul, keluarga berkumpul, ada janji kehadiran Tuhan, Sang Raja Damai. Saat gereja berkumpul berdoa untuk keamanan, perdamaian, kesatuan di kotanya, maka Sang Raja Damai hadir di tengah-tengah kota tersebut. Saudara-saudara, inilah yang terjadi saat orang-orang berkumpul dan berdoa. Produk ilahi atau kehendak Tuhan turun di tengah-tengah mereka. Saudara-saudara sekalian, mari jemaat Kahal, saya mendorong secara pribadi, jadikan keluarga-keluarga saudara itu titik-titik doa, poin-poin doa, di mana kita berdoa bagi kesatuan keluarga. Jangan ada perpecahan di antara kakak dan adik, suami dan istri, orang tua dan anak, anak dan mertua. Jangan ada yang begini. Doakan supaya ada kesatuan suami istri, ada kekompakan dalam keluarga. Doakan ada kekompakan di gereja kita, di Kahal. Tidak ada perpecahan, tidak ada orang yang kokoh atau berkeras dengan pendapatnya sendiri. Tetapi masing-masing menyerahkan kehendaknya dan berkata, "Tuhan, apa yang Kau kehendaki atas gereja Kahal, visi, misi atas gereja Kahal, jadi ya Tuhan." Dan kita juga berdoa, Sang Raja Damai yang penuh dengan damai dan sukacita itu boleh hadir di tengah-tengah kita. Saudara, saya mendorong keluarga-keluarga, tapi tidak hanya keluarga-keluarga, tidak cukup mengandalkan 1 kelompok, 2 kelompok yang berdoa
atau di tempat kita disebut power station, buatlah titik-titik doa sebanyak mungkin di mana saudara berada, teman-teman dekat saudara, komunitas saudara, tetangga di mana kita satu hati, buatlah titik-titik doa sebanyak mungkin. Tidak perlu lama, setengah jam, 20 menit, minta kepada Tuhan hadir di tengah-tengah kota kita, di tengah-tengah keluarga kita. Minta kesatuan hati. Sebab kesatuan hati hanya bisa terjadi melalui doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon, bangkitkanlah titik-titik doa di mana saja jemaat-Mu berada. Bangkitkanlah keluarga-keluarga, suami istri menjadi titik-titik doa dimanapun mereka berada. Kami berdoa bagi kota kami, bagi negara kami. Turunlah damai Tuhan, sehingga tidak ada perpecahan, adanya kesatuan hati yang dikerjakan oleh Tuhan di tengah-tengah kota kami. Kami berdoa bagi bangsa kami yang akan mengadakan pemilu di tahun depan. Tuhan, kami berdoa ada kesatuan hati, ada kekompakan. Kami menolak perpecahan, kami menolak kehancuran. Kami berdoa dan memberkati, biarlah shalom, damai sejahtera Tuhan turun di tengah-tengah kota kami. Juga keluarga-keluarga jemaat-Mu dimanapun mereka berada, ada kesatuan hati di sana. Dan kami berdoa, kiranya api-api doa yang muncul di mana-mana boleh mendatangkan shalom di tengah keluarga kami, di gereja kami, dan juga di kota dan bangsa kami. Dalam nama Yesus, amin.